Wahid, Isnan, Salasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terus akhirnya gue penasaran banget. Ya kita tahu lah emang karena butuh duit sampai akhirnya sekarang di masa pandemi itu bikin jaket itu kan. Iya, salah satunya jaket. Salah satunya jaket. Kok lu kepikirnya ke situ? Kenapa? Iya, gue jadi kan udah nggak bisa ngemural nih pas pandemi kan. Pandemi itu bener-bener berdampak banget lah. Banget. Wow gitu, dan gue harus ngerasa harus cepet nih shiftingnya, beradaptasi. Gue perlu terus ada income lah gitu, karena kerasanya tuh bener-bener kerasa banget. Jadi sebenarnya waktu pandemi lagi naik-naiknya gitu, gue lagi liputan di Serbia. Oke. Nah terus bulan Februari nih, bukan? Iya ya, sekitar bulan Februari itu hampir ke lockdown di sana gitu. Oke. Itu ngeri banget sih. Jadi kayak sampai kayak atas pertahanan Bosnia gitu, jagain kita, bantuin sampai ke imigrasi, terus sampai hubungin ke TV station yang tempat gua kerja liputan. Ini gimana, harus segera dikeluarin, dicari tiket. Terus ternyata pas di airport Istanbul juga itu chaos banget karena banyak negara-negara yang udah di lockdown, dan lockdown itu serius, kayak bordersnya tuh nggak boleh dimasukin. Jadi pesawat cancel kuning itu kayak deg-degan. Tapi untung Indonesia enggak serius amat gitu. ya mungkin ada good side, ada bad side. Tapi buat gue yang pada saat itu juga deg-degan ngelihat di airport Istanbul, ini Indonesia gimana ya? Ini enggak ini kan gitu. Itu cukup melegakan, paling nggak kita bisa masuk Indonesia lah. Jadi gitu. lo merasa diuntungkan ya waktu itu ya? Pada saat itu iya sih. Kalau nggak, ya Allah, ngapain gue di Istanbul? Udah nggak nuker duit Turkish lira gitu, adanya megangnya masih yang uang Serbia sama Indonesia, kayak udah bener-bener. Wah, itu kalau ke lockdown lu baru bisa pulangnya sekarang ini kali ya? Iya ya, astagfirullahaladzim, Iya, nggak kan? kebayang sih gue Serbia lagi, negaranya gitu ya. Oke, terus? Maksudnya belum kebayang. Nah, untungnya berhasil akhirnya pulang gitu. Nah, pada saat pulang itu kondisinya beda lah, yang kayak misalnya gue harus liputan berapa episode, cuma dapat berapa episode, yang tadinya kan episode itu kan berarti duit turun kan, gue udah alokasiin buat ini jadi nggak ada apa dan lain sebagainya. Terus ya udah, akhirnya jadi mikir gue bisa apa, bisa gue jadiin apa gitu. Dan sebelum jaket laku kemarin, gue jualan apa-apa tuh susah banget jujur. Jualan tuh nggak semudah itu. Gue pikir kayak dulu ya produksi tuh susah, kayak gue produksi musik susah, gue produksi baju nguliknya susah karena gue nggak ada background designer. Nah tapi ternyata jualan lebih susah lagi. Convince orang buat beli itu bukan hal yang mudah banget, gitu. ya. Iya, dan kayak gue juga jadi belajar di kuliah gue, emang buat dapetin si customer perceive value itu ya emang harus diperjuangkan. Gitu. Ketika customer ngeluarin duit, harus rasa worth it dengan duit yang dikeluarkan gitu. Iya. Ya gitu sih. Itu untung kuliah gue tuh kepake banget. Jadi dengan lo ngambil S2 manajemen ini, lo merasa diuntungkan banget gitu kan ya? Yoi. Coba kalau enggak lo cuman ngambil S1 tadi di seni doang mungkin gitu. gue juga akan dimanfaatkan temen kali, gue nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Tapi kayak ternyata banyak hal buruk di hidup gue tuh yang jadi kayak bikin gue jadi harus belajar lagi gitu. Kayak kalau nggak gitu mungkin gue nggak kuliah lagi gitu. Iya, benar. Dan kemudian gue kuliah di tempat nyokap gue ngajar juga gitu. Oh ya? Diskon anak dosen juga. Maksudnya kapan lagi kan, gue juga nggak tahu sampai kapan nyokap gue ngajar apa dan sebagainya. Dan pada saat itu gue juga ngerasa lagi bego-begonya gitu, kayak wah asli ya kok beginiin atau begini gitu. Oke, gue harus ada ilmunya nih biar ini nggak keulang lagi. Dan ternyata semua tuh emang ada ilmunya. Nah terus sampai akhirnya lo bisa menjadi seorang influencer tuh gimana ceritanya? Wah itu gue malah nggak ngerasa influencer sih gue. Iya tapi kan maksudnya itu kayak efek samping aja. Gue juga nggak yang gimana banget gitu selebgram. Gue nggak pernah aiming hal-hal spotlight kayak gitu. Itu bukan gue gitu. Ya mungkin itu bukan kemauan lo, tapi secara nggak langsung kan akhirnya lo menjadi seorang influencer yang cukup bisa menginfluence orang-orang atau followers lo gitu kan. Iya. Nah terus pada saat lo dapat label, ibaratnya lo dapat label itulah, apa yang lo rasakan? Itu bisa kan aja sih. Itu kan lo masuk income juga dari Iya situ. sih, alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Ya, karena biasa sekarang aja, di masa tapi pandemi alhamdulillah sosial bersyukur. media tuh luar biasa kan. Iya, dan satu marketing yang paling bisa diandalkan tuh lewat influencer ya. Kata dosen gue. Iya. Bener masih iya, gitu. makanya brand-brand itu ke depannya akan lebih banyak ngegayat influencer.
Karena Iya, mereka lebih berdampak daripada kayak below the line, above the line gitu-gitu. Kayak Kata misalkan dosenku itu pelajaran kemarin sih. ini deh sekarang yang kita lihat yang boba-bobaan tuh. Itu kan dia bareng sama Jovi Adiguna, Iya. Fadil Jaidi, Keanu gitu-gitu Karena kan. influencer itu juga mencangkup marketing word of mouth ibaratnya. Recommendation. Orang tuh lebih percaya kalau dari seseorang gitu. Kalau kayak misalnya media-media itu kayak emang udah scripted gitu. Jadi orang Iya. udah makin susah dibohongin. Tahu Sama template itu. lah, mereka tahu template Tapi lah. ketika rekomendasi orang dan kalau orang itu follow bener-bener ngeliat dipakai di daily life itu orang percaya gitu. Nah, dari kacamata seorang Ciki Fauzi nih, melihat bahwa ke depannya sosial media ini dengan influencernya itu akan makin besar atau justru nanti akan meredup gitu. Kata dosen gue sih makin besar.